STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini, detik ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk tentunya mengumpulkan bekal kebaikan, mengumpulkan bekal ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk lebih banyak lagi mengumpulkan pundi-pundi amal solehnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah, yang Allah tetapkan nikmatnya untuk terus dalam ketaatan dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa ikum jami'an. Alhamdulillah, kita juga telah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya bab tentang bab istikharah, di mana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita setiap kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara mereka. Dalam setiap perkara mereka, baik itu perkara yang ada kaitan dengan dunia mereka, maupun perkara yang kaitannya dengan akhirat mereka, yaitu dengan salat dan doa istikharah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar di setiap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita dengan memberikan kita kesabaran di setiap apa yang kita lalui insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab al-adhkar sabah al-masa, yaitu zikir-zikir ataupun doa-doa yang harus kita baca ketika kita berada pada saat pagi ataupun pada saat sore hari. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim dan muslimat, tentunya kita menghadapi sebuah ataupun berbagai macam permasalahan-permasalahan, problema-problema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak jarang di antara kita yang Allah uji dengan berbagai macam cobaan tentunya. Maka oleh sebab itu, di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa melindungi diri kita, begitu pula agar kita bisa melindungi keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, tentunya dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan iblis,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang agar bagaimana ketika berada di pagi hari kita membaca zikir-zikir ataupun doa-doa. Tentunya ini merupakan zikir dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika berada di sore hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang zikir-zikir. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, di samping ini juga menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, ya. Ini juga merupakan pada dasarnya adalah sebagai pengingat kita akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingat kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, memberikan pengetahuan kepada kita bahwa setiap aktivitas seorang muslim, seorang mukmin, ya, itu tidak terlepas dari yang namanya berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik dia dari pagi sampai dia petang, sampai dia malam dan seterusnya. Tidak terlepas dari yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu, pada dasarnya adalah ini merupakan salah satu bagaimana kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita berzikir di pagi hari, ya. Ketika itulah kita bersyukur bahwa apa yang Allah berikan semalam dan kita memohon kebaikan apa yang akan Allah berikan nantinya. Begitu pula ketika kita berzikir pada sore hari, ya, kita bersyukur atas apa yang Allah berikan pada siang harinya dan kita memohon perlindungan dari kejelekan-kejelekan apa yang akan terjadi pada malam harinya. Ya. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak terlepas, pada hakikatnya kita tidak terlepas dari yang namanya mengingat Allah Jalla Jalaluhu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Ya, dan ini sebenarnya merupakan sebuah kebaikan yang nantinya juga akan kembali pada diri kita. Begitu banyak keutamaan ataupun fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pahala-pahala yang akan kita dapatkan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika kita melafadzkan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sangat merasa rugi bagi kita, ya, apabila kita lalai dalam keseharian tersebut kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, merupakan perintah syariat di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabbihu bukratan wa asila. Hendaknya kalian bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat pagi dan sore hari. Perintah Allah agar kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Di dalam yang lain, di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah, memujilah Allah Subhanahu wa taala ketika kalian hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika kalian berada di sore hari dan juga ketika kalian berada di pagi hari. Enggak ada aktivitas kita selain di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam surat Thaha misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir ala ma yaqulun wasabbihu bukratan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka hendaknya kamu bersabar dari apa-apa yang dikatakan oleh mereka. Wasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah kamu bertasbih memuji Allah Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum matahari tersebut terbit, itu pagi hari, dan sebelum matahari tersebut terbenam, yaitu pada sore hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan penghidupan kepada kita,
memberikan nyawa, nafas, makanan, nikmat, pakaian, dan segala macamnya, rezeki. Memerintahkan kepada kita untuk fasabbihu. Hendaknya kalian berzikir, bertasbih, memuji Allah Jalla Jalaluhu. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Mari kita biasakan setiap aktivitas-aktivitas kita, dari bangun tidur hingga tidur kembali, tidak terlepas dari yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita akan memasuki ke dalam zikir pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Di dalam zikir yang pertama ini, penulis rahimahullah menukilkan tentang 3 surah di awalnya, yaitu yang pertama adalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian, ya, ini yang kita baca pada pagi dan sore hari. Itu kita membaca yang pertama adalah ayat kursi. Dan mudah-mudahan, alhamdulillah, ayat kursi ini tidak asing bagi kita. Ya, tidak asing, dan kita bisa mempraktekannya. Walaupun ayat kursi ini tidak asing bagi kita, akan tapi sedikit sekali bagi kita yang mempraktekannya. Ini yang jadi permasalahan. Ya, tahu ayat kursi, tahu, tapi sedikit bagi kita yang mengamalkannya. Nah, salah satu tempat untuk mengamalkannya adalah yaitu ketika pagi dan sore hari. Penjelasan tentang ayat kursi dan juga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, ya. Ini alhamdulillah telah kita bahas pada zikir-zikir setelah sholat. Insyaallah kita akan lanjut agar bisa membahas beberapa doa-doa dan zikir-zikir yang lainnya. Intinya kaum muslimin rahmatullah, yang pertama yang harus kita baca ketika pagi dan sore hari adalah ayat kursi. Yang pertama tadi ada ayat kursi, dan ini insyaallah semua tahu, ya, ayat kursi. Kemudian yang kedua adalah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian yang kedua qul a'udzu birabbil falaq, ya, sampai selesai. Terus kemudian qul a'udzu birabbin nas. Itu surat An-Nas. Dan ini kaum muslimin rahmatullah dibaca sebanyak 3 kali. 3 marrat. Ini dibaca sebanyak 3 kali. 3 kali pada saat pagi dan juga 3 kali pada saat sore hari. Nah, terkait waktunya kaum muslimin rahmatullah, ya, ingin saya sampaikan sedikit. Zikir pagi dan zikir sore ini, di sana ada beberapa pendapat para ulama, berbeda pendapat, ya. Ada yang menyebutkan bahwa kita membaca doa zikir pagi dan sore, yaitu paginya adalah selesai sholat subuh dan sorenya adalah selesai sholat maghrib. Ya, jadi zikir paginya kita baca selesai sholat subuh, dan zikir sorenya kita baca selesai sholat maghrib. Ada lagi pendapat yang lain adalah zikir paginya kita baca selesai sholat subuh, dan zikir sorenya kita baca selesai sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Dan ini wallahu ta'ala alam bishawab, inilah pendapat yang lebih rajih, ya, yang mengatakan bahwasanya zikir pagi tersebut dibaca selesai sholat subuh, dan zikir sore tersebut dibaca selesai sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Di antara dalilnya adalah yang kita sebutkan tadi. Wasabbihu bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari, itu selesai sholat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari tersebut. Itu selesai sholat asar, waktunya antara selesai sholat asar dan sebelum tenggelamnya matahari tersebut. Inilah beberapa pendapat ulama yang menyebutkan tentang waktu pembacaan doa zikir dan doa zikir pagi dan sore. Allah Ta'ala alam bishawab. Ya. Itu tadi kita membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian kaum muslimin dan rahmatullah,
Mu'alif rahimahullah, penulis dari kitab Hisnul Muslim ini menukilkan dzikir yang lainnya, yaitu asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasli wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabri. Asbahna wa asbaha mulku lillah. Ya Allah, kami memasuki waktu subuh ataupun waktu pagi. Mulku lillah. Kerajaan hanyalah kerajaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Dan segala puji tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd. Kerajaan hanyalah miliknya dan segala puji-pujian hanyalah miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak ataupun Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu akan kebaikan pada hari ini. Wa khairu ma ba'dahu, dan aku memohon kepadamu ya Allah akan kebaikan setelah hari ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kejelekan-kejelekan yang ada pada hari ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan juga aku berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan yang ada setelah hari ini. Rabbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku memohon kepadamu, memohon perlindungan kepadamu dari sifat malas. Wasu'il kibari, dan juga aku memohon kepadamu dari kejelekan-kejelekan di masa tuaku. Rabbi a'udzubika minal azabi finnar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, perlindungan kepadamu dari siksaan api neraka. Wa azabi fil qabri, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari siksaan azab kubur. Itulah doa ataupun zikir yang harusnya kita bacakan pada saat pagi hari. Nah, di sini para ulama menyebutkan pembacaan asbahna wa asbaha mulku lillah itu dibaca ketika kita berada pada saat pagi hari. Pagi hari. Akan tetapi ketika kita berada di sore hari, maka kita mengganti kalimat asbahna dengan amsayna. Ya. Amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillah. Ya, di sini paham ya. Jadi ketika kita berada di subuh ataupun di pagi hari, kita membaca dengan lafaz asbahna wa asbaha mulku lillah. Kalau di sore hari, amsayna wa amsa mulku lillah. Begitu pula di dalam doanya, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Itu kita baca ketika kita berada pada pagi hari. Fi hadzal yaum, yaitu kita memohon kebaikan pada hari ini. Jadi ketika pagi hari kita membaca dengan lafaz hadzal yaum. Akan tetapi ketika di sore hari kita mengganti lafaz al-yaum ini dengan al-lail. Jadi Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lail. Fi hadhil lailah. Jadi Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pada malam ini. Ya. Wa khairu ma ba'daha, dan juga kebaikan pada malam-malam setelahnya. Jadi kita ganti antara al-yaum dengan al-lailah. Kita paham di sini ya. Jangan nanti ketika siang kita membaca ataupun di pagi hari kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah, terus kemudian Allah Rabbi
as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Di sore hari kita juga mengucapkan asbahna wa asbahal mulkulillah. Ini merupakan suatu hal yang keliru. Jadi kalau malam kita membaca menggantinya dengan amsayna. Ya Allah, denganmu aku memasuki waktu sore hari. Nah, seperti itu ya. Nah, dari doa ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, doa-doa ataupun zikir-zikir seperti ini ya bagi kita yang belum terbiasa ataupun yang ingin membiasakan diri dengan berzikir seperti ini, boleh ya. Boleh bagi kita untuk membaca kitab ini ya sambil diulang-ulang, dan insya Allah nanti terhafal sendirinya. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, nanti insya Allah akan terhafal sendirinya. Ya, jadi boleh dengan sambil membaca, apakah itu dengan membaca bukunya ataupun dengan membaca yang ada di handphone misalkan ya. Jadi insya Allah boleh. Nah, dari doa yang kita bacakan tadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sana ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya di antara ya hal yang penting kali dimiliki seorang muslim adalah masalah keyakinannya, masalah akidah tauhidnya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ya kerajaan yang lebih agung, yang lebih besar ketimbang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasbahal mulku lillah. Hanyalah kerajaan yang paling agung dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding dengan apa-apa yang dimiliki oleh makhluknya di dunia ini. Ya. Kerajaan yang paling besar adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini. Ketika kita berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus tertanam di dalam diri kita adalah bahwasanya kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita dari pagi hari sampai sore hari hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kebaikan kepada Allah. Kita memohon perlindungan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengajarkan bagaimana seorang muslim harus menanamkan tauhidnya, ya. Menanamkan rasa takutnya, menanamkan rasa pengharapannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali harus kita tanamkan pada diri kita. Yaitu kita yakin bahwa semesta alam ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah makhluknya. Maka oleh sebab itu tidak ada tempat lain untuk meminta kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak memohon kebaikan kepada hewan, kita tidak memohon kebaikan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan misalkan. Kita tidak memohon kebaikan, perlindungan kepada suatu benda misalkan. Ya. Kita bergantung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian poin yang kedua yang harus kita yakini bahwa di antara adab ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak langsung mengutarakan keinginan kita. Sama halnya seperti antara kita dengan sesama kita manusia misalkan. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, katakanlah dengan orang tua kita misalkan, ya. Ketika kita ingin mengutarakan sebuah keinginan kepada orang tua kita, ya. Kan lebih baiknya kita nanya dulu bagaimana kabarnya, ataupun dengan misalkan istilahnya memijatnya dulu, ya. Kalau bahasa kita apa, pelicinnya gitu ya. Kita pijat-pijat dulu, kita ambil minum dulu dan segala macam. Setelah itu sudah mencair baru kita mengutarakan keinginan. Dan ini juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita seorang hamba ingin memohon berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita terlebih dahulu memuji-muji Allah. Memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam zikir ini, asbahna wa asbaha mulku lillah. Ya Allah, karena dengan rahmat-Mu lah kami berada di pagi hari. Ya Allah, segala kerajaan tersebut hanyalah Engkau, milik Engkau ya Allah.
walhamdulillah. Dan segala puji-pujian hanyalah milik Engkau ya Rabb. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Wahdahu la syarikalah. Dan tidak ada segala sesuatu pun yang bisa menyekutukanmu ya Rabb. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamd. Milikmu lah ya Allah segala kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini. Milikmu lah ya Allah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah zat yang mampu memiliki kekuatan atas segala sesuatu. Kita puji Allah terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memuji Allah, baru kita mengutarakan niat kita. Mengutarakan doa-doa kita, harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan adab yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita memuji Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita baru mengucapkan, Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar kebaikan pada hari ini. Para ulama menyebutkan di antara kebaikan maksud di dalam doa ini adalah mencakup semua kebaikan yang ada pada hari itu. Baik itu kebaikan yang menyangkut dengan dunia kita, begitu pula kebaikan yang menyangkut dengan akhirat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada hari itu. Lalu kenapa di antara kita, misalkan ketika dia sudah berzikir, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ada diuji dengan musibah? Kenapa tiba-tiba pada hari itu dia, misalkan kecelakaan, dan sebagainya misalkan. Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengambil sebuah ibrah bahwasanya itu merupakan sebuah kebaikan pada dirinya. Itu juga sebenarnya merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan pada dirinya. Kebaikan tersebut, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tidak hanya terbatas pada mudahnya rezeki kita. Kebaikan tersebut tidak hanya terbatas pada mudahnya kesehatan yang ada pada diri kita. Kebaikan tersebut tidak juga terbatas pada sehatnya jasmani dan rohani kita. Kadang-kala kebaikan tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah musibah pada diri kita, kadang-kala itu juga merupakan sebuah kebaikan yang ada pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan mencabut sedikit nikmat yang ada pada diri kita misalkan, ya. Apakah sakit gigi ataupun sariawan sehingga kita kurang bisa mengecap makanan-makanan yang enak, itu sebenarnya pada dasarnya juga merupakan sebuah kebaikan yang ada pada diri kita. Mungkin sebelumnya kita memiliki kolesterol yang tinggi misalkan, ataupun memiliki sebuah penyakit asam urat yang tidak bisa sembarangan makan yang ada misalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit mencabut nikmat seperti sariawan misalkan ataupun sakit gigi, sehingga kita tidak bisa sembarangan memakan makanan yang lain. Sehingga itu merupakan sebuah kebaikan pada diri kita. Kolesterol kita sehingga tidak naik, ataupun asam urat kita tidak kambuh dan segala macam. Inilah bukti ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tanamkan kepada diri kita akan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan itu merupakan sebuah kebaikan. Apapun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jalani, alami pada diri kita semuanya, itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak semua kenikmatan yang kita anggap sebuah kekayaan, ya harta benda dan segala macam itu semuanya adalah kebaikan, tidak. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala juga memberikan musibah kepada kita, ya, dengan lancarnya rezeki, terus kemudian sehatnya jasmani dan rohani kita, padahal itu merupakan sebuah musibah pada diri kita. Betapa banyak di antara kita yang Allah berikan ya, rezekinya, Masya Allah lancar, keluarganya, jasmani, rohaninya, semua baik-baik saja. Akan tetapi apa? Dia jauh dari beribadah kepada Allah. Dia jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan merupakan sebuah musibah yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, kita harus yakini ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal, ya Allah berikan kepada saya kebaikan pada hari ini ya Allah.
baiknya bukan menurut kita, akan tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mengetahui apa hikmah yang ada di balik sebuah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bisa jadi itu merupakan baik bagi kita, tidak baik bagi Allah, ataupun sebaliknya. Baik bagi Allah, kita merasa tidak baik pada diri kita. Padahal itu merupakan sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, apapun yang Kau beri, maka aku yakin ya Allah, itulah kebaikan untukku. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Aku memohon kepadamu ya Allah, kebaikan pada hari ini ya Allah. Wa khairu ma ba'dahu. Dan juga kebaikan setelahnya. Besok ya Allah. Aku tidak tahu ya Rabb, apa yang akan terjadi besok hari. Apakah bagaimana urusan duniaku, bagaimana urusan akhiratku, bagaimana kesehatanku, keluargaku. Saya tidak mengetahui ya Rabb. Maka aku memohon kepadamu akan kebaikan pada esok harinya. Kita berserah diri kepada Allah Jalla Jalla. Begitu pula sebaliknya, wa'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari kejelekan-kejelekan yang ada pada hari ini. Baik itu kejelekan yang menyangkut dunia kita maupun kejelekan yang menyangkut dengan akhirat kita. Bagaimana menyangkut dengan dunia kita? Ya misalkan kalau menurut kita bangkrut misalkan, ataupun kita tidak dimudahkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita nanti tersandung dengan hal-hal yang tidak baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan-kejelekan tersebut. Begitu pula kejelekan-kejelekan yang menyangkut dengan akhirat kita. Ya, misalkan pada hari itu kita lupa berzikir kepada Allah, ataupun kita lupa bersedekah misalkan, ataupun kita lupa untuk melakukan sebuah amalan-amalan kebaikan yang menjadi rutinitas kita sehari-hari, pada hari itu kita lupa misalkan. Ini kan merupakan sebuah kejelekan yang harus kita memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon perlindungan agar kita dijauhkan dari kejelekan pada hari ini, wa syarri ma ba'dah, dan juga kejelekan-kejelekan setelah hari ini ataupun besok harinya. Indah kaum muslimin rahmatullah. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah, gak ada apa-apanya. Kita melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi a'udzu bika minal kasali. Ya Allah, aku juga memohon kepadamu ya Rabb dari sifat malas. Ini merupakan salah satu doa yang disebutkan, yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, agar kita dijauhi dari yang namanya sifat malas. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Seorang muslim yang betul-betul meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon doa tapi tanpa adanya usaha. Saya akan diperintahkan hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya ya Allah. Habis itu kita tidur-tiduran. Bangun pagi, kita berzikir, kemudian kita tidur. Tanpa melakukan apa-apa. Sore hari kita bangun lagi, kita berzikir, tanpa melakukan apa-apa. Nah, ini merupakan sebuah kesalahan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Tidak lantas kita hanya berdoa, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kita berdiam diri, tidur-tiduran, malas-malasan. Tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari penghidupan, nafkah dan segala macam. Dan itu juga merupakan bagian daripada ibadah, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menekankan tentang masalah malas ini. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat malas.
Baik itu malas dalam beribadah, malas dalam beraktivitas, malas dalam beramal dan segala macamnya, malas dalam berzikir dan seterusnya. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'il kibar, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah akan kejelekan-kejelekan di waktu tua kita, di waktu usia senja kita, di waktu usia tua kita. Karena kan ada sebagian kita, kaum muslimin rahmatullah, kita perhatikan ya, ketika waktu umur muda, dia Masya Allah, amalan ibadahnya bagus, puasanya Masya Allah, ke masjidnya subhanallah. Ya. Akan tetapi ketika umurnya semakin bertambah dan terus semakin tua, dia semakin pudar. Jarang ke masjid misalkan. Bahkan ada yang meninggalkan sholat. Ya. Ada yang intinya tidak melakukan sebuah amalan soleh ketika waktu tua. Dan ini yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan perlindungannya. Betapa banyak ya ketika kita melihat banyak orang-orang tua ya yang misalkan ketika kita ajak ke masjid, tidak mau dengan alasan dan segala macamnya. Ada juga sebagian yang lain ya, ketika umurnya sudah senja, dia tidak ingat apa-apa kecuali dia hanya mengingat Allah, mengingat zikir, mengingat baca Al-Quran, dan mengingat sholat. Banyak kita dapati seperti ini. Subhanallah, ya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka di usia tuanya. Dan ini yang harus kita mohon kepada Allah, agar ketika kita di usia senja kelak, kita masih ditetapkan dalam hidayah. Ketika kita masih tua, kita masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa mendirikan sholat. Kemudian, Rabbi a'udzubika min azabin nar wa azabil qabri. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua azab yang paling dahsyat ini. Yang pertama adalah azab api neraka dan juga azab kubur. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kita dari azab ini kecuali kan Allah Jalla Jalaluhu. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi, ya, dijauhkan dari dua azab ini, yaitu azab api neraka dan juga azab al-kubur. Tapi ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang harus kita baca pada pagi dan sore hari. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasli wa su'il kibari wa a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar. Kemudian doa yang berikutnya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan rahmat-Mu lah aku berada di pagi hari. Nah, ini dibaca ketika kita berada pada saat pagi hari, yaitu dengan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dan juga dengan rahmat-Mu ya Allah aku berada di sore hari. Jadi kalau kita berada di pagi hari, kita mendahulukan dulu kalimat Allahumma bika asbahna, kemudian baru diikuti dengan wa bika amsayna. Akan tetapi kalau kita berada di sore hari, kita mendahulukan dulu kalimat amsayna, kemudian baru wa bika asbahna. Ya, kita baca secara lengkap. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku berada di pagi hari, dan dengan rahmat-Mu lah aku berada di sore hari. Wa bika nahya, dan dengan rahmat-Mu ya Allah kami hidup. Wa bika namutu, dengan mulah kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kami akan kembali. Kalau kita sore hari, kita
balikkan yang amsayna dulu terlebih dahulu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ya Allah, dengan rahmat-Mu lah kami berada pada saat waktu sore hari. Wa bika asbahna, dan dengan rahmat-Mu pula kami berada pada waktu pagi hari. Seperti itu. Jangan kebalik ya. Jadi jangan pagi hari kita membaca amsayna dulu, akan tetapi baca asbahna. Begitu juga pada sore hari kita membaca amsayna, tidak asbahna. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Mudah-mudahan jemaah sekalian rahmatullah inilah bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada doa ataupun zikir berikutnya yang bisa kita amalkan pada waktu sore dan hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan-kejelekan pada pagi dan sore hari, dan dengannya pula kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan juga azab api neraka. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan masuk pada doa berikutnya pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.